Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan melanjutkan penyajian trik cepat atau cara cepat menyelesaikan soal-soal tes potensi skolastik yang sering muncul di UTBK SBMPTN. Nah, biar nggak kepanjangan, video ini saya bagi ke beberapa bagian, dan ini adalah bagian yang keduanya. Buat sobat-sobat yang belum menonton bagian sebelumnya, untuk nomor 1-10 bisa melihatnya di link yang ada di atas ini ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan soal untuk nomor 11. Soal nomor 11, nilai dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya sampai 50 adalah, ini masih soal deret ya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah, coba kita sederhanakan dulu untuk deretnya. Jadi kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan hasilnya adalah 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 25. Oke, kita lihat ya. Sekilas ini mirip dengan salah satu soal yang ada di video sebelumnya. Kita bisa buat pairing-pairing ya. Jadi suku pertama dan suku terakhirnya. Tapi kita lihat di sini, ini suku yang ganjil. Jadi kita coba kerjakan dengan cara yang lain. Tapi biar lebih cepat, kita gunakan rumus yang sudah pernah mungkin dipelajari di sekolah buat adik-adik peserta. Ya. Kalau misalkan bentuknya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 25, maka kita bisa menghitung dengan mudah untuk jumlahnya itu nilai Sn itu sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Ya, ini berlaku untuk deret 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi, untuk menentukan hasilnya, terutama yang bagian dalam kurung, ini 2 tetap. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 25. Jadi N-nya itu 25. Jadi kita tuliskan N-nya 25 dikali N tambah 1. Jadi 25 ditambah 1. Berarti 26 per 2. Oke. Jadi kita bisa sederhanakan persamaan ini. Nah, selanjutnya untuk hasilnya kita cukup menghitung 25 kali 26 dan kita dapatkan hasilnya adalah 650. Oke. Dan jawabannya ada pada opsi B. Ini bisa saja sih sebenarnya dikerjakan secara manual, 2 tambah 4 tambah 6, tapi akan memakan waktu. Ya, di UTBK itu bukan cuma persoalan bisa atau tidak bisa, tapi bagaimana cara mengoptimalkan waktu agar bisa mengcover soal-soal yang lainnya. Jadi kalau kita tahu cara cepatnya akan sangat membantu dalam kita mengoptimalkan waktu dan bisa menyelesaikan soal-soal yang lain. Oke, kita ke soal yang selanjutnya, soal nomor 11. Ini masih soal bentuk deret, tapi ini agak berbeda. Dia selisihnya bukan 1. Kita lihat. Ini 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 dan seterusnya sampai 121. Kalau kita lihat di sini, ini 1, 4, 9, 16. Itu semua bilangan kuadrat. Jadi kalau dituliskan, ini dia menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat dan seterusnya sampai 121 itu 11 kuadrat. Oke, jadi mirip sebenarnya dengan soal sebelumnya, mirip dengan deret sebelumnya, itu selisihnya 1, tapi yang ini itu bilangan kuadrat. Oke, untuk misalkan deret yang bilangan kuadrat, yang dimulai dengan 1, kita bisa menentukannya nilainya, jumlahnya itu, dia sama dengan 1/6 kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. Oke. Nah, kalau kita lihat di soal ini, nilai N-nya itu 11. Jadi, untuk jumlahnya itu bisa kita dapatkan 1/6 dikali dengan N-nya, ingat ya, 11. N tambah 1 itu berarti 12 ya. 12. Kemudian 2N tambah 1, jadi 2 kali 11, 22 tambah 1, 23. Jadi, kali 23. Nah, kita coba selesaikan. Sederhanakan ya, 12 dan 6 ini 2. Jadi 1 kali 11 kali 2 itu 22. 22 dikali dengan 23. Kita dapatkan hasilnya adalah 506. Dan jawabannya ada pada opsi D. Oke, kita ke soal selanjutnya lagi. Nah, kalau soal yang
Nomor 11 tadi itu deret selisihnya 1, pangkatnya 1 ya. Untuk 12 pangkat 2, sekarang nomor 13 bagaimana dia kalau pangkat 3. Oke, jadi untuk misalkan perhitungan dengan bentuknya seperti ini, itu nilai Sn, dia agak mirip ya dengan deret yang pangkatnya 1, yaitu N kali N tambah 1 per 2. Tapi ini kemudian dipangkatkan 2. Ya, jadi ini rumus cepat yang bisa kita kerjakan kalau misalkan ketemu dengan deret yang jumlahnya bilangan pangkat 3. Oke, kita lihat kalau di soal ini N-nya itu 10. Jadi hasilnya itu bisa kita dapatkan 10 dikali N tambah 1, 10 tambah 1, berarti 11 ya. 10 kali 11 per 2. Kemudian ini nanti dipangkatkan 2. Oke, 10 per 2 itu 5. Jadi 5 kali 11 itu 55. Jadi 55 dipangkatkan 2. Dan hasilnya adalah 3025. Jawabannya ada pada opsi B. Oke. Jadi untuk nomor 11, 12, dan 13 mungkin ada baiknya buat sobat-sobat untuk bisa diingat, dihafal rumusnya. Biar nggak hitung secara manual. Karena hitung manual, wah kelamaan ya. Ini akan sangat membuang waktu yang ada. Ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soalnya mirip ya dengan soal sebelumnya. Tapi kita lihat di sini tidak diawali dengan 1. Ini 201 tambah 202 tambah 203 tambah 204 dan seterusnya sampai 300. Oke. Kita lihat ya. Ini mirip soal nomor 11. Tapi diawali dengan 201. Tapi kalau kita jeli, kita lihat semua sukunya itu ada 200-nya. Termasuk suku terakhir ya, itu 200 tambah 100, 300. Jadi caranya adalah kita kurangi 200 dulu semua suku. Atau kalau kita mau perinci untuk persamaan ini, bisa kita tuliskan dia menjadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100. Nah, atau kita bisa lihat ya, ini 201 itu sama dengan 200 plus 1. 202 itu sama dengan 200 plus 2. 203 itu sama dengan 200 plus 3. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi kita pisahkan ya untuk 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100 dan 200 tambah 200 tambah 200 sebanyak 100 suku itu di bagian yang terpisah. Nah, jadi kita tinggal hitung seperti ini. Oke. Untuk bagian misalkan yang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 100 itu bisa kita hitung dengan mudah dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Jadi kalau misalkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100 itu sama dengan 100 kali 101. N tambah 1 itu 101 ya, 100 tambah 1 per 2. Nah, ini 150 kali 101 itu kita dapatkan 5050. Jadi kita dapatkan ya 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100 itu 5050. Nah, selanjutnya untuk 200 tambah 200 tambah 200 dan seterusnya sampai 200. Ini ada berapa suku? Ada 100 sebanyak dengan suku yang di atas ya. Jadi ada 100 suku dan semuanya itu 200. Jadi kita kalikan saja 200 kali 100 suku. Jadi hasilnya di sini adalah 20.000. Nah, kalau kita jumlahkan ini dia sama dengan 25.050. Oke. Sekarang kita lihat pilihannya ada di opsi D. Ya. Oke, mudah bukan? Oke. Kita ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 15. Soal nomor 15 ini hasil dari 62,5% kali 240 adalah berapa? Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini baiknya buat adik-adik, buat sobat-sobat peserta UTBK SBMPTN untuk mengingat pecahan-pecahan khusus yang dalam bentuk
yang bisa disajikan dalam bentuk persen ya. Jadi 1/2 itu 50%, kemudian 1/4 dan 3/4 itu 25% dan 75%. Untuk yang misalkan 1/3 33,33% dan seterusnya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi sebisa mungkin latihan atau misalkan mengingat untuk bentuk pecahan biasa dikonversi menjadi bentuk persentase ya. Kalau misalkan kita bisa mengingat, ini akan sangat-sangat membantu ya. Oke, kita lihat ya. Sini 62,5% itu bisa disederhanakan itu menjadi, kalau kita lihat di sini dia samaan ini 5/8. Oke, jadi kita cukup hitung 5/8 kali 240. Oke, ini hitungannya cukup mudah ya. Jadi 240 bagi 8 itu 30. 30 kali 5 itu hasilnya adalah 150. Jawabannya ada pada opsi A. Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 16 ya. Masih sama seperti yang tadi. Jadi kita lihat ya. Sini muncul soalnya ada persentasenya juga. Kita baca soalnya dulu ya. Pada sebuah persegi panjang, ukuran panjangnya diperbesar 25% dan lebarnya diperkecil 25%. Maka, di sini ada perubahan panjang, ada perubahan lebar sebesar 25%. Ingat ya, untuk 25% itu dia sama dengan 1/4. Jadi kita ingat ya bahwa misalkan 1/4 itu nilainya 25%. Oke. Kalau muncul soal seperti ini, maka banyak cara bisa digunakan. Kita misalkan angka bisa ya. Tapi mungkin salah satu cara yang paling cepat ketika misalkan muncul soal seperti ini itu adalah coba kita buat agar lebih mudah. Andaikan karena ini untuk persegi panjang dan persegi itu kurang lebih sama sebenarnya, sisi kali sisi, panjang kali lebar ya. Coba soal ini kita misalkan dia kalau awalnya itu dia persegi. Persegi yang sisinya itu 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Salah satu sisinya diperbesar 25%. 25% dari 4 itu 1 ya, karena 25% itu kan 1/4 ya. Nah, kalau kita kalikan dengan 4 itu hasilnya kita dapatkan 1 ya. 25% dari 4 ya. Kita 1. Jadi kalau salah satu sisi diperbesar 25% berarti bertambah 1 di sisinya yang di atas, misalnya ini dia menjadi 5 ya. Kemudian salah satu sisinya ini lebarnya diperkecil 25% ya. Jadi 4 diperkecil 25%, jadi dikurangi 1. Berarti sisinya menjadi 3. Oke, lihat ya. Jadi soalnya tetap persegi panjang, tapi untuk mempermudah itu coba diilustrasikan bentuk awalnya itu persegi, biar mudah mau dihitung ya, terutama untuk munculkan angka yang sama. Oke, kemudian jadi kita tinggal hitung untuk keliling, ini sama aja ya, ini 4, jadi kelilingnya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, ini pasti 16, jadi keliling yang lama itu 16, keliling yang baru 5 tambah 3, ini juga pasti 5, ini 3. Jadi 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3. Sama aja ya, 16. Jadi untuk keliling, persegi panjang yang baru dan yang lama itu sama. Jadi untuk opsi A dan B itu tidak mungkin jawabannya. Jadi sekarang kita tentukan luas, karena opsi C, D, dan E itu yang ditanya adalah luas, perbandingan luasnya kita lihat. Oke, kita lihat. Luas yang lama itu kita bisa hitung. Jadi untuk luasnya itu sisi kali sisi. Kebetulan ini bentuknya saya misalkan persegi, jadi dengan mudah bisa dapatkan itu 4 kuadrat atau 4 kali 4. Hasilnya adalah 16. Untuk luas yang baru, karena bentuknya ini sudah persegi panjang, jadi 5 kali 3. Hasilnya kita dapatkan 15. Kita lihat ya, yang lama itu 16, yang baru itu 15. Jadi lebih besar yang lama. Nah, yang baru berarti luas yang baru itu lebih kecil daripada luas yang lama. Oke, jadi opsi yang mana? Opsi yang D, ya. Luas persegi panjang baru
lebih kecil dari perluas persegi panjang yang lama. Kita ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 17. Oke. Soal nomor 17. Nilai 999% dari 0,635, 635, 635 dan seterusnya adalah, lihat ya, untuk persennya ini bisa dengan mudah kita kerjakan. Kita ubah dulu 999% itu sama dengan 999 per 100. Kemudian untuk 0,635, 635, 635. Lihat ya, ini 635 itu terus berulang. Jadi ada 3 digit yang berulang. Dan sesuai dengan aturan penulisan matematika, untuk bilangan seperti ini, 0,635 kita bisa tuliskan dia 635 per 999. Ya, jadi ada 3 digit 999. Kenapa? Karena 3 digitnya yang berulang. 635, 635, 635, seterusnya. Oke. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini ya sudah, kita bisa kerjakan ini dengan sangat mudah ya. Pertama, ini bagian ini bisa disederhanakan. Jadi sisanya tinggal 635 bahagi 100 atau 6,35. Dan jawabannya ada pada opsi B. Oke. Mudah bukan? Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, nilai dari 153 kuadrat kurang 151 kuadrat adalah, untuk soal seperti ini bisa aja sebenarnya dihitung ya kuadratnya dikurangi, tapi ada cara mudahnya. Yang paling penting adalah jangan lupakan untuk persamaan ini. Ada ini ya persamaan kuadrat yang paling sering muncul, terutama yang paling sering muncul di UTBK SBMPTN adalah bagian yang terakhir, yaitu A plus B kali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, jadi untuk soal nomor 18 ini bisa kita sederhanakan. Untuk penyelesaiannya itu 153 kuadrat kurang 151 kuadrat itu bisa dituliskan dengan bentuk 153 tambah 151 dikali dengan 153 kurang 151. Oke, 153 tambah 151 itu 304. Kemudian 153 kurang 151 itu 2. 300 kali 4 kali 2 itu 608. Jadi cukup cepat bisa kita kerjakan ya, menghemat waktu. Dan jawabannya ada pada opsi E. Oke, itu nomor 18. Kita ke soal selanjutnya ya. Nah, soal selanjutnya ini ada soal 3x sama dengan 300 per 5 per 2 pangkat 2 kurang 295 per 2 pangkat 2 dan y 105 kuadrat kurang 95 kuadrat. Maka, masih menggunakan metode yang sama ya. Dengan yang disajikan di soal nomor 18, kita lihat untuk bagian x-nya ini ada bagian kuadratnya. Nah, jadi sama seperti soal sebelumnya. Untuk persamaan X bisa dituliskan ini menjadi 305 per 2 ditambah 295 per 2 dikali 305 per 2 dikurangi 295 per 2. Ini kalau kita hitung 305 tambah 295 itu 600 per 2 dikali 305 kurang 295 itu 10 per 2. Ini kita dapatkan 600 per 2 itu 300 kali 5. Jadi dapatnya X-nya itu 1500. Nah, untuk Y, untuk bagian Y-nya ini sama aja ya. Perhitungannya kita gunakan metode yang ditunjukkan di nomor 18. Jadi Y itu sama dengan 105 tambah 95 kali 105 kurang 95. 105 tambah 95 itu 200. 200 dikali dengan 105 kurang 95 itu 10. 200 kali 10 itu Y dapatnya 2000. Jadi kita dapatkan bahwa ternyata nilai X itu 1500 lebih kecil daripada Y yang 2000. Jadi X lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya ada pada opsi
D. Oke. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 20. Oke, soal nomor 20 masih perbandingan ya, X dan Y. Tapi di sini ini dalam bentuk pecahan. Oke, nilai X sama dengan 1/82 kurang 1/88, nilai Y 1/84 kurang 1/86. Maka A, X lebih dari Y, X, B, X kurang Y, C, X sama dengan Y, D, X sama dengan 2Y, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Oke, kalau kita kerjakan ini secara manual, kita mau hitung berapa nilai X, dipastikan waktunya cukup lama. Oke, cara cepatnya untuk menyelesaikan soal ini, kita cukup hitung berapa selisih penyebut di X dan berapa selisih penyebut Y. Kalau kita lihat di X, itu selisihnya untuk penyebutnya 82 dan 88 itu 6. Sedangkan Y itu selisihnya 84 dan 86 itu 2. Jadi berikan bahwa 6 lebih besar pada 2, berarti X lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya ada pada opsi A. Oke. Nah, kenapa bisa demikian? Itu cara cepatnya. Nah, buat sobat-sobat yang pengen tahu, jadi sebenarnya ini cuma bagian penyederhanaan dari persamaannya saja ya. Jadi kalau misalkan diuraikan, nilai X itu dia sama dengan, kalau kita misalkan samakan penyebut, maka kita akan dapatkan penyebutnya misalnya 82 kali 88, maka untuk 1/82 itu sama dengan 88/82 kali 88 dikurangi 82. Jadi bentuknya seperti ini. Atau bisa dituliskan nilai X sama dengan 6/82 kali 88. Begitupun untuk bentuk Y. Yaitu kalau kita samakan penyebut, kita akan dapatkan hasilnya adalah 86 kurang 84/84 kali 86. Maka kita akan dapatkan nilai Y itu sama dengan 2/84 kali 86. Ini uraiannya ya. Nah, kita lihat untuk bagian penyebutnya 82 kali 88 dan 84 kali 86 ini hampir sama ya, tidak akan jauh berbeda, tidak akan 2 kali lipatnya ya. Tapi jadi kita cukup perhatikan di bagian pembilangnya. Bagian pembilangnya 6 dan 2 itu 3 kali lebih besar. Jadi kalaupun kita hitung perinci sudah dipastikan untuk bagian X-nya ini pasti lebih besar daripada Y. Jadi untuk soal ini kalau misalkan muncul bentuk seperti ini, maka buat sobat-sobat sebaiknya perhatikan cara cepatnya. Hitung saja selisih dari penyebutnya, maka kita bisa menentukan dengan cepat mana yang lebih besar dari keduanya, antara X dan Y. Oke? Bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Oke. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, biar nggak kepanjangan videonya, saya sajikan di bagian part yang ketiga dari video ini. Pastikan sobat-sobat untuk terus mengikutinya ya. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya dan bye-bye.